Dites lu? Enggak, udah. Ini udah masuk ke orang itu. Apa? Ini mana jajannya? Di situ? Hah? Apa? Ya, ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. My beloved students, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita, ya. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa coba? Yang lain udah get ready ini. Ambil bukunya atau kertasnya, pulpennya ya Kak. Silakan. Yang belum dibuka video namanya. Yang belum dibuka videonya silakan dibuka Kak. Come on. Oke. Ya, minggu lalu kita sudah belajar apa, Kak? Minggu lalu kita udah belajar apa? Apa nama pelajarannya? Apa nama pelajarannya, Kak? Apa? Apa nama pelajaran kita? Ini nama materinya? Report. Apa namanya? Report text atau text report, ya, text report. Oke. Nah, kemarin juga sudah Ustazah minta kalian anak-anak untuk mengerjakan ini yang halaman 89 ini ya. Ada yang mengumpul, sudah siap berarti. Nah, kalau begitu kita coba kerjakan. Sekarang kita bahas. Ambil minum. Sudah kita bahas. Kalau dari ini ya Kak, kita lihat dulu dari teksnya. Kalau ini yang pertama ini adalah elephants, gajah. Elephants are the heaviest land animals. Elephants adalah hewan darat paling berat katanya gitu. Besar ya kalau gajah ya, betul-betul besar. Nah, oke. Sekarang pertanyaan Ustazah. Ini kalimat pertama ini kita sebut apanya dari teks tersebut, Kak? Gitu. Iya, generic structure-nya betul. Bagian apanya, Kak? Kita bilang very good. General classification-nya. Berarti setelah classification kalimat-kalimat selanjutnya merupakan descriptions-nya, penggambarannya. Oke, very good. Nah, itu dia. Di sini yang ditanya adalah apanya dari gajah itu. Yang pertama adalah habitatnya,
kemudian food, makanannya, activity, kegiatannya, kemudian characteristics-nya, ciri-cirinya, baik ciri-ciri fisik maupun yang lainnya. Habitatnya, tempat tinggalnya di Afrika dan Asia katanya di sini. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia. Ini berarti habitatnya adalah Afrika dan Asia. Such as in Lampung, Indonesia. Seperti di Lampung, Indonesia. Itu contohnya di Indonesia ada penangkaran gajah di Lampung. Namanya apa? Ada yang tahu? Nama tempatnya? Di Lampung itu tempat penangkaran gajah. Ada yang tahu? Ada. Kemudian they use their long trunk almost like an arm to put food and water in their mouths. Ini apanya namanya? They use their long trunks almost like an arm to put food and water in activity. Ya, boleh kita bilang activity. Use their long trunks to put food and water in their mouths. Atau kita ada kita sebut dia dengan behavior, juga ada karakteristiknya. Boleh kakak catat, kita describe their behavior. Kita mendeskripsikan behavior mereka, tingkah laku gitu. Itu contohnya. Habit, kebiasaan juga ada. Habit. Gitu. Kemudian they eat grass and plants. Berarti ini apanya? Grass and plants itu apanya? Rumput dan tumbuhan merupakan foodnya. Food gitu. Karakteristik, ciri-cirinya are the heaviest land animals. Merupakan hewan darat yang terberat. Berarti karakteristiknya kita bisa bilang kalau elephants are big. Gajah itu besar. Ciri-ciri fisik yang lain apa? Mereka memiliki kulit yang sangat tebal, thick skin kita bilang ya. Thick, very thick. Memiliki kulit yang tebal dan keras, itu gajah. They have large ear, ya kan? Memiliki telinga yang lebar. Very small eyes. Segitu besarnya badan gajah, matanya kecil. Oke, next tigers. Tigers, mana tigers? Ini dia, tiger. Ya. Apa tiger? Tiger. 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 Harimau. Harimau. Tiger are biggest of all cats. Tiger are the biggest of all cats katanya. Tiger, harimau adalah yang terbesar di antara semua kucing. Ini apanya kita bilang? Tiger are the biggest of all cats. Hah? Iya, kalau di kalimatnya kita bisa bilang bahwa dia adalah apa tadi? Di generic structure-nya dia merupakan general classification-nya. Disebutkan bahwa kucing itu siapa? Kucing. Harimau itu siapa? Adalah kucing yang terbesar di antara semua kucing. Tuh. And then they live in the grasslands and forests. Ini termasuk apanya? Grasslands and forests. Habitatnya. Betul. Ya, silakan dibenarkan, Kak. Kalau salah silakan dicoret. Ganti. Their strip coats give them good camouflage when they hunt. Hunts berarti ini apanya ini? Activity-nya. Activity, kegiatan dari si tiger adalah berburu. They love meat to eat. Berarti meat itu adalah food. Kemudian karakteristik dia adalah big cat.
big cat. Kemudian kalau ini dia tidak lengkap ya, karena ini memang contoh aja seperti ini. Kalau kita bilang selain itu, selain dari karakteristiknya, selain a big cat ada lagi di sini. Coba apa lagi karakteristiknya? Striped coat. Mereka bulu yang loreng. Loreng namanya? Loreng namanya. Iya kan? Nah, iya. Memiliki bukan bulu, kita bilang mantel, loreng. Jadi kalau coat sebenarnya artinya mantel, cuman ya yang melapisi kulit dari si harimau inilah kita sebut dengan coat dia. Strip berarti loreng. Loreng ya. Memiliki loreng dia. Nah, itu dia. Oke. Itu termasuk salah satu karakteristiknya ya Kak ya. Strip coat itu tadi, strip coat masuk ke sini berarti. Kemudian kita lanjut ke bear. What is bears? Bears, beruang. Ya, Masha and the bear. Ya, betul. Beruang. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Most of them, ini termasuk apa ini? Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Masuk ke characteristics. Most of them live in northern parts of the world. Northern berarti northern parts of the world adalah apa Kak? Habitatnya. Iya, they are large and powerful. They are large and powerful. Mereka besar dan kuat. Ambil minum Kakak situ, minum. Apa? Characteristics. Good. They have a good sense of smell. Karakteristik juga termasuk. Mereka memiliki indera penciuman yang sangat bagus. Some of them eat meat, and some of them eat honey. Food, berarti foodnya adalah meat or honey. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Termasuk, iya. Aktivitinya selain looking for food, cari makan, looking for meat, they prey, and or fish or honey. Mereka juga hibernate ya, in the winter. Di musim dingin mereka hibernate. Hibernasi ya. Tidur lama gitu. Itu dia bears. And then monkeys. What is monkeys? What is monkey? Monkey monyet. Monkeys are clever mammals. Berarti ini apanya Kak? Clever mammals ini clever apanya nih? Ya, karakteristiknya dia termasuk clever mammals. And that can solve problems and hold things in their hands. Yang bisa menyelesaikan masalah and hold things dan menggenggam barang-barang di tangan mereka. Activity. Kalau itu enggak sih. Itu masih termasuk characteristics. Atau kita bilangnya behavior. They live in group called troops. Bisa masuk ke kalau troops ini masuk mana nih? Activity bisa. Mereka tinggal dalam kelompok, kita bisa masukkan ke activity, ya. Sudah ditambahkan di bukunya. Live in a group, kita masukkan ke activity. Kemudian eat plants, birds, eggs, small animals and insects. Ini apanya? Banyak juga ya. Foodnya, berarti carnivora.
apanya kalau yang omnivora namanya ya? Ya. Makan tumbuhan dan hewan disebut omnivora ya. Monkeys eat plants, birds, eggs, small animals and insects. Ini makanannya. Plants sampai insects. Most of them live in the forest. Berarti habitatnya forest. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk report? Ada pertanyaan untuk text report, kakak? Tidak? Yang lain? Tidak ada? Oke, sekarang kita lihat. Kemarin kita bilang kalau betul nih, ada. Udah paham ya berarti report, text report. Nah, kita sekarang mau membahas sedikit tentang simple present. Simple present yaitu tenses yang digunakan dalam report. Nah, ini lihat. Oke. Kita bisa lihat ini. Nampak nggak? Kakak-kakak nampak nggak? Jadi bukan. Oke. Nah, di situ ada the picture of the zookeeper. The pictures of the zookeepers. He feeds the animals every day. Nah, kalau kalian masih ingat, coba buka catatannya tentang simple present. Catatan. Catatan. Coba buka catatannya tentang simple present tense. Sudah? Ada, Kak? Catatan kelas berapa punya itu? Ada, Kak? Ada? Iya, nampaknya. Kalau kalian kelas 8 berarti kelas 7 ada. Sudah kelihatan? Ada dapat? Oh, good. Berarti bagus. Berarti masih kalian simpan ya. Oke, sekarang kita kecil kali ya. Oke, nah, jadi tadi dari kalimat yang tadi, coba kita lihat ini. He feeds the animals every day. Coba lihat gambar bapak itu. Nah, ini adalah gambar dari bear ya, bear. And then ini bapak ini adalah zookeeper, artinya penjaga kebun binatang. Yang pertama zookeeper ya di situ. Apakah artinya, Kak? Penjaga kebun binatang. Nah, situ. Nah, jadi zookeeper ini dia memberikan tugasnya adalah banyak ya. Membersihkan kandang, memandikan hewan, kemudian memberi makan seperti ini.
Nah, di sini he feeds the animals every day. Kakak mau pergi, dah siap nih. Siap. Nggak bisa ya, nggak bisa diapain. Dah siap nih. Oke. Dah siap. Nih, dah siap. Dah siap nih. Ini nah. He feeds the animals every day. He feeds the animals every day. Dia memberi makan hewan setiap hari. Nah, di sini kakak-kakak yang masih ingat ya, kita menggunakan verb one plus s. Ya. Verb one di sini ya Kak ya. Ini adalah verb one, kemudian verb one-nya adalah yang ditambahi s. Gitu, biar dingin dia ditambah s. Verb one tambah s. Kemudian ada ini adverb of apa namanya ini Kak? Adverb of frequent. Adverb of frequency. Adverb of frequency. Adverb of frequency namanya. Nah, itu dia. Itu adalah contoh dari. Iya ya, sebentar lagi siap. Adverb of frequency namanya. Nah, itu untuk ini ya Kak ya. Untuk yang simple present. Oke. Untuk yang simple present. Oke. Nah, he feeds animals yesterday. Kemudian yang kedua, she prepares food and drinks for the animals every day. Dia mempersiapkan food and drinks for the animals every morning ya, bukan every day ya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan dalam bentuk simple present. They clean the animals' cage every morning. They wash the animals every day. She takes care of sick animals regularly. Nah, itu. Jadi termasuk salah satunya adalah merawat hewan itu. He regularly repairs the animals' cage. Ah, ini dia. Ini kakak-kakak menulis ulang ya yang ada di gambar. Contohnya nomor 1. Di sini kan tulisannya cuman he ya. Di nomor 1 ini tadi tulisannya he gitu. He feeds. Nah, di sini dibuat namanya. Di sini adalah his name is Mr. Ahmad gitu. Mr. Ahmad feeds. Jadi intinya apa? Kakak-kakak hanya tinggal memindahkan kalimat itu. Jadi tinggal mengganti ininya saja, pronounnya. Pronounnya diganti menjadi nama. Pronoun kata ganti itu diganti menjadi nama seperti ini. Mrs. Siska, Mr. Hari and Mrs. Gina, Mr. Warta and Mr. Kirna, Mrs. Indi, Mr. Matias. Nah, itu tinggal kakak pindahkan saja. Nah, silakan dilatih di rumah atau kalau masih ada ya satu lagi waktunya, masih ada 1 menit lagi. Ya, nomor 2, siapa yang bisa menjawab ini? Nomor 2 Kak. Mrs. Siska, come on. Siapa? Zila, come on. Ya, Mrs. Siska boleh. Nih.
Very good. Next, number 3. Siapa Kak? Zahra. Come on Kak Zahra, number 3. Siapa namanya Kak Zahra? Mr. Hari and Mrs. Gina. Cage. Very good. Clean the animal's cage. Animal cage artinya kandang hewan. Clean, membersihkan ya. Clean, membersihkan. Nah, kalau they, mereka, jamak ya, plural, kata kerjanya tidak pakai s. Clean-nya tidak cleans ya, tetapi clean aja tanpa s gitu. Kemudian next yang selanjutnya, setelah Kak Zahra, Mr. Warta and Mr. Kir. Siapa? Pakai aplikasi Raise Hand. Pakai Raise Hand lah kakak cantik. Awafik Aziza yang raise hand. Come on. Mr. Kirna. Wash the animals every day. Very good. Next, setelah Wafik, number mana nggak nampak sih? Lutfia Akila. Kak Lutfia, silakan. Mrs. Indi. Very good. Mrs. Indi takes care of sick animals regularly. Very good. Next, the last. Mr. Matias. Kita lihat namanya. Rafifa, you the last. Mr. Matias. Iya. Regularly, secara teratur, repairs, memperbaiki the animal's cage, kandang haiwan. Take care of ini artinya tadi menjaga ya Kak, merawat ya Kak. Take care of artinya merawat. Take care of artinya merawat. Silakan dicatat. Wash di sini memandikan ya, memandikan gajah. Memandikan animal ini contohnya gajah. Saya bilang memandikan gajah. Oke, itu dia. Very good. Semuanya sudah ingat berarti ya tentang simple present. Oke, sekarang Ustazah mau kakak-kakak untuk, do you have pet animals pet? Ya, yang lain? Ada yang punya pet di rumah, hewan peliharaan? Ada yang punya hewan peliharaan di rumah? Oke, Ustazah mau kakak-kakak untuk membuat tulisan tentang hewan peliharaan kalian. Singkat saja seperti ini. Tapi tidak secara khusus ya, maksudnya ngerti ya, secara umum. Misalnya you have a bird, berarti you talk about bird secara umum. Berarti kalian berbicara, ya dibuat seperti ini. Mana dia kok hilang? Mau jalan-jalan kakak. Nah jadi kita buat ini kak, seperti ini tadi ya. Ini dia dapat. Coba dibuat seperti ini. Contohnya kalau kalian punya kelinci, berbicara tentang kelinci itu lengkap ya kak, habitatnya, foodnya, activity, karakteristik. Nah kalian buat dua, kalian buat teksnya seperti ini. Kemudian di bawahnya buat
Nih tabelnya. Bisa? Satu hewan aja, tapi tidak secara spesifik, secara umum ya Kak. Nah, bisa kalian bisa ular, nggak mesti hewan piaraan sendiri. Paham ya? Oke? Paham? Oke. Ya, very good. Ya, anak murid Ustazah yang paling baik budi. Kenapa? Enggak usah seminggu Kak, enggak usah capek-capek Kakak. Oh, besok harus siap, enggak. Seminggu aja, seminggu. Kapan mau masuk, situ Kakak kumpulkan boleh, ya. Ya Kak ya. Singkat aja, satu paragraf aja, satu classification, selebihnya description. Buat paragraf sama tabelnya. Satu hewan saja. Oke. Kalau sama, tapi kalimatnya harus beda. Jangan contek-contekan intinya. Oke. Ya, I think that's all for today. Kenapa? Boleh sekali. Ya Kak. Oke, that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, yuk. Sana yuk. Pulang yuk. Wah, udah dibongkar.